Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model penilaian aktiva modal atau model penentuan harga aktiva yang dipergunakan untuk menentukan suatu kapital aset dengan mengingat karakteristik atau resiko aktiva tersebut. Kemudian ada asumsi dalam M, yang pertama ada semua saham dapat dipasarkan, yang kedua diasumsikan terdapat relax lending and borrow rate, yang ketiga tidak ada biaya transaksi, yang keempat tidak ada pajak penghasilan bagi para pembeli, yang kelima saham bisa dipecah-pecah, yang keenam para pembeli tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham. Kita lihat contoh dari PT Astra, ada risk-free rate-nya 6,39%, beta sahamnya 0,49, yang terakhir adalah return pasar 4,80. Rumus CAPM sendiri adalah RI sama dengan RF ditambah B dalam kurung RM dikurangi RA. Jadi untuk menghitung CAPM, masukkanlah angka-angka yang tadi ke dalam rumus, yaitu CAPM sama dengan 6,39% ditambah 0,49 dalam kurung 4,80% dikurangi 6,39%. Hasilnya adalah 5,61%. CAPM beta diartikan sebagai risiko saham sistematik. Contohnya ada B lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai saham yang tidak mudah berubah. Kedua, B lebih kecil dari 1, menunjukkan tidak ada perubahan pada kondisi tergantung kondisi pasar. Yang ketiga, B sama dengan 1, menunjukkan kondisi yang sama dengan indeks pasar. Pasar modal sendiri merupakan kombinasi antara aset berisiko dan juga aset tidak berisiko. Pada CML, garis berisiko ditandai dengan portofolio M, sedangkan garis aset bebas risiko diawali dengan titik R. Nah, berikut merupakan kurva gambar dari garis pasar modal atau CML. Lebih jelasnya, yuk diikuti ulasannya. Jadi, gambar ini menunjukkan hubungan antara return yang diharapkan dan juga total dari risiko yang ada. Nah, garis ini memotong garis vertikal pada titik RF atau return bebas risiko, sedangkan selisih antara return portofolio pasar atau RM dan RF merupakan return abnormal atau premi risiko yang menjadi kompensasi bagi investor atau risiko pasar yang ditanggung. Besarnya premi risiko ini sendiri digambarkan oleh garis putus-putus pada horizontal dari RF ke RM. Pilihan investasi tiap investor berbeda-beda, tergantung pada kombinasi investasinya. Jika ingin tanpa resiko, pilih pada titik RF, sedangkan untuk keuntungan yang maksimal, bisa pilih pada titik M dengan resiko yang lebih tinggi. Setelah mendengar penjelasan dari garis pasar modal atau capital market plan, kali ini aku bakal jelasin studi kasus dari garis pasar modal atau capital market plan, yaitu ketika investor ingin menginvestasikan sebagian uangnya dalam portofolio optimal dan juga aset bebas risiko. Dengan menggunakan capital market plan, seorang investor dapat mengetahui risiko dan juga pengembalian baik dari portofolio A dan juga portofolio B. Nah, untuk kondisi pasar modal sendiri mengalami tingkat bebas risiko dengan sebesar 3% dan juga mengalami pengembalian pasar dari indeks saham utama 12% serta standar deviasinya 20%. Dengan contoh studi kasus, dengan portofolio A memiliki standar deviasi 10%, sedangkan pada portofolio B memiliki standar deviasi 25%. Kasus tadi bisa diselesaikan dengan rumus, yaitu risk free ditambah dengan premi resiko dibagi dengan standar deviasi pasar dikali dengan standar deviasi portofolio. Kemudian berdasarkan rumus tadi dapat dihasilkan bahwa portofolio A memiliki hasil 7,5%, sedangkan untuk portofolio B mendapatkan hasil 14,25%. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada Security Market Line atau SML. Nah, Security Market Line sendiri merupakan
garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Nah, pada gambar di sebelah aku ini merupakan gambar yang menunjukkan antara return yang diharapkan di portofolio pasar dengan return bebas resiko.